Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaallah saya akan membacakan buku yang berjudul Pedoman Belajar bagi Penuntut Ilmu secara Islami, terjemah dari Ta'alim Muta'alim, yang dialih bahasakan oleh Muhammad Thoyifuri, yang diterbitkan oleh Menara Suci Surabaya. Yang saya berharap kalian bisa membelinya banyak di tempat toko-toko buku. Insya Allah ada. Ini bukunya, bisa kalian beli ini. Lebih membeli buku ini itu sama seperti kita saling membantu daripada mendengarkan saya berbicara. Oke. Insya Allah yang akan saya bacakan yaitu langsung ke babnya. Di sini ada 13 bab. Insya Allah hari ini saya akan membacakan satu bab full. Bab pertama itu berjudul ilmu dan fikih serta keutamaannya. Poin A, kewajiban belajar. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Ketahuilah, sesungguhnya kewajiban menuntut ilmu ini tidak untuk segala macam ilmu. Akan tetapi yang diwajibkan adalah menuntut ilmu hal, yaitu ilmu yang menyangkut pengetahuan tentang kepribadatan atau kehidupan beragama, seperti ilmu tauhid, akhlak, dan fikih. Sebagaimana dikatakan sebagian ulama, ilmu pengetahuan yang paling utama adalah ilmu hal, dan ilmu perbuatan yang paling utama dan amal perbuatan yang paling utama adalah menjaga hal atau perilaku. Diwajibkan bagi setiap orang Islam mempelajari ilmu yang berhubungan dengan kewajiban sehari-hari, walau dalam kondisi apapun. Sebab orang Islam diwajibkan menjalankan sholat, maka wajib baginya mempelajari ilmu yang dibutuhkan di dalam sholatnya sesuai kadarnya, agar dia dapat melaksanakan kewajiban sholatnya secara sempurna. Dan diwajibkan bagi setiap orang Islam mempelajari ilmu yang mengantarkannya, yang menjadi prasyarat menunaikan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya seperti rukun dan syarat sahnya sholat. Karena sesuatu yang menjadi perantara persyaratan bagi sesuatu yang wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib. Demikian pula diwajibkan mempelajari ilmu tentang puasa, zakat bila ia berharta, haji jika sudah wajib baginya, dan ilmu tentang jual beli bila ia berdagang. Syekh Muhammad bin Hasan pernah ditanya, mengapa Anda tidak mengarang kitab tentang zuhud? Beliau menjawab, tidak, aku justru mengarang kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang subhat, yaitu tidak jelas halal haramnya, dan hal-hal yang makruh dalam berdagang. Demikian pula orang Islam wajib mempelajari ilmu-ilmu yang mempelajari muamalah, aturan-aturan yang berhubungan dengan orang lain, dan berbagai pekerjaan. Setiap orang yang berkecimpung pada salah satu urusan-urusan tersebut harus mempelajari ilmu yang akan menghindarkannya dari perbuatan yang haram di dalamnya. Setiap orang Islam juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati, seperti tawakal, yaitu pasrah kepada Allah, kembali kepada Allah, inabah atau tobat, takut kepada murka Allah, dan ridho atau rela atas apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Sebab semua itu dibutuhkan pada segala keadaan. Yang poin B, keutamaan ilmu. Mengenai keutamaan pentingnya ilmu, pengetahuan, tidak ada seorang pun yang meragukan, karena ilmu merupakan sesuatu yang khusus diberikan bagi manusia. Sebab segala hal selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang, seperti keberanian,
ketegasan, kekuatan, kedermawanan, kasih sayang, dan sebagainya. Dengan adanya ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala memberikan keunggulan kepada Nabi Adam alaihissalam dan atas para malaikat. Oleh karenanya, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sesungguhnya keutamaan ilmu adalah sebagai perantara menuju ketakwaan yang akan menyebabkan seseorang berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Hasan bin Abdullah dalam syairnya, tuntutlah ilmu karena sesungguhnya ilmu merupakan perhiasan bagi pemiliknya, keunggulan dan pertanda segala pujian. Jadilah dirimu sebagai orang yang berfaedah, yang selalu menambah ilmu setiap hari, dan berenanglah di samudra faedah. Pelajarilah ilmu fikih, sesungguhnya fikih merupakan penuntun yang terbaik menuju kebaikan dan ketakwaan serta tujuan paling tepat. Ilmu fikih adalah bendera petunjuk kepada jalan menuju tujuan yang lurus. Ia menjadi benteng yang menyelamatkan dari segala kesesatan. Sesungguhnya seorang ahli fikih yang waro', yaitu teguh, lebih berat bagi setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Poin C. Ilmu akhlak. Setiap orang Islam juga wajib mempelajari ilmu tentang segala akhlak atau etika, baik yang terpuji maupun yang tercela, seperti dermawan, kikir atau bakhil, takut, berani, kesombongan, rendah hati, menjaga diri dari dosa atau iffah. Selanjutnya israf atau berlebihan, hemat atau taksir, dan lain sebagainya. Sesungguhnya sifat sombong, kikir, penakut, dan israf atau boros hukumnya haram. Dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut tanpa mempelajari sifat-sifat tersebut dan mempelajari kebalikannya. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib mengetahui mempelajarinya. Syahid Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nashiruddin Abu Qasim telah menyusun sebuah kitab yang sangat baik di bidang akhlak. Maka setiap muslim wajib menjaga akhlak-akhlak tersebut. Poin D. Ilmu yang fardu kifayah dan yang haram dipelajari.